Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada ibadah Minggu Pentakosta ini, saya akan melayani pelayanan khotbah bagi kita sekalian. Namun sebelum kita bersama-sama menikmati kebenaran firman, saya mengundang kita untuk berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah kami ya Tuhan, pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu melalui kebenaran firman yang bersama akan kami dengarkan. Mampukan hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, mampukan jemaat-Mu yang mendengarkan, mampukan kami semua Tuhan pada akhirnya mampu melakukan setiap pesan-pesan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu boleh mengikutinya atau boleh menyimaknya. Demikianlah firman. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Pentakosta, selamat memperingati dan selamat mengenang dan menghayati betapa luar biasa karya Roh Kudus dalam diri kita. Karena kemudian nas yang bersama, perikop yang bersama sudah kita baca merupakan perikop tahunan yang selalu dan senantiasa kita kenang dan kita baca di gereja. Dan saya yakin juga tidak hanya di gereja, Bapak Ibu juga sudah membacanya juga di rumah. Bagaimana peristiwa Roh Kudus turun ke atas para murid, ke atas para rasul, bagaimana kemudian
Mereka dimampukan Allah berbicara dengan bahasa yang mereka sendiri tidak pahami, tapi orang-orang di sekitar yang memahaminya, mengerti isi pembicaraannya, karena mereka menggunakan bahasa-bahasa lain, bukan bahasa-bahasa aneh. Alkitab catat mereka gunakan bahasa-bahasa lain, bukan bahasa aneh. Dan setiap orang yang mendengar di situ mengerti. Setelah mengerti, mereka bisa menerjemahkannya, dan mereka simpulkan di sini dalam Alkitab disimpulkan mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tapi kita nggak akan membahas di situ. Kita akan membahas satu kata yang menarik, yaitu perubahan. Bapak Ibu, perubahan adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berubah di dunia ini. Bahwa semua hal pasti berubah, iya. Dan satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu terjadi karena sebuah sebab, karena sebuah pendorong, karena sebuah faktor. Seperti misalnya air berubah menjadi gas, bisa kita ibaratkan demikian, bahwa faktor pendorong perubahan tersebut adalah pemanas atau panas. Atau kemudian benda cair menjadi benda padat seperti air yang menjadi es. Itu juga faktor pendorong perubahannya adalah suhu dingin atau pendingin. Artinya setiap perubahan memiliki faktor pendorong. Demikian juga manusia. Manusia juga mengalami perubahan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kemana arah manusia itu berubah, itu ditentukan oleh faktor pendorong perubahannya. Kemana arah manusia itu berubah, itu ditentukan oleh faktor pendorong perubahannya. Apakah dia akan berubah menjadi manusia yang lebih baik, atau dia berubah menjadi manusia yang tidak baik. Semua tergantung daripada faktor perubahannya. Para murid pada masa itu, murid Yesus, juga mengalami perubahan. Kalau kita mengingat kisah peristiwa Yesus akan disalibkan, kita mengingat kisah Petrus. Petrus dengan sadar menyangkal bahwa Yesus adalah gurunya sebanyak 3 kali. Kenapa? Bisa jadi karena sayang nyawa, tidak mau mati atau tidak mau tersiksa. Apapun alasannya, intinya ada faktor pendorong yang menyebabkan dia menjadi orang yang menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia berproses dengan berbagai macam peristiwa yang dialami, kegagalannya dalam mengikut Yesus karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, kemudian kekecewaannya melihat Yesus mati yang dia harapkan menjadi pemimpin pembebasan bangsa Israel dari Romawi. Lalu kemudian peristiwa di mana ia tahu Yesus bangkit, tapi kemudian nongol di hadapan mereka, menampakkan diri tapi hilang lagi, nampak lagi hilang lagi, nampak lagi hilang lagi, sampai 1 kali peristiwa Yesus menampakkan diri kepadanya ketika dia dan saudara-saudaranya, para murid yang lain, memutuskan untuk kembali menjadi nelayan. Lalu kemudian dia bertemu dengan Yesus, tapi kemudian Yesus terangkat ke sorga. Jadi kan penuh dengan depresi, saya rasa ya, penuh dengan depresi, tekanan. Kau yang saya nanti-nantikan dan sudah bangkit, tapi kenapa hilang lagi? Muncul lagi, kenapa hilang lagi? Sekarang muncul lagi, tahu-tahu sudah terangkat ke sorga. Ini mengalami tekanan. Segala proses yang dialami oleh Petrus itu kemudian sampai pada tahap hari Pentakosta, di mana
Roh Kudus turun atas dia dan teman-temannya. Peristiwa itu di mana dia mewartakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, di mana Roh Kudus turun atasnya dalam bentuk lidah api. Disitulah terjadi titik perubahan. Pada perikop berikutnya dijelaskan bahwa Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang diberkati Tuhan. Melalui khotbah yang ia sampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dituliskan ada kira-kira sekitar 3.000 jiwa yang memberi diri untuk dibaptiskan dan menjadi pengikut Kristus setelah Petrus menyampaikan khotbahnya. Luar biasa perubahan yang dialami oleh Petrus. Lalu perubahan itu juga dialami oleh Yohanes, karena kemudian dalam peristiwa Petrus kemudian menyembuhkan orang lumpuh, dia khotbah juga di Serambi Salomo, dia ditangkap beserta dengan Yohanes. Ditangkap dan diperhadapkan dengan mahkamah agama. Nah, dalam persidangan tersebut apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes sungguh luar biasa, karena mereka menjelaskan Taurat dan firman dalam Alkitab, dalam kitab suci itu secara luar biasa. Dan orang semakin tercengang ketika menyadari bahwa Petrus dan Yohanes itu sebenarnya bukan orang terpelajar. Kita bisa lihat pada pasal yang keempat ayat 13. Ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi Roh Kudus itu memampukan para murid yang ketakutan menjadi berani. Memampukan mereka yang tadinya tidak pede karena memang tidak terpelajar, minder, mau memberi diri untuk menyampaikan kebenaran firman. Ini bukan kemudian peristiwa yang ajaib luar biasa, orang yang gak ngerti apa-apa mendadak jadi pinter ketika kepenuhan Roh Kudus. Enggak. Sebilang tadi tuh, proses. Petrus, Yohanes, dan para murid yang lain berproses dengan berbagai macam bentuk kekecewaan, bentuk penindasan yang mereka alami, peristiwa yang menyakitkan hati mereka, kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Mereka berproses dengan itu semua. Sampai tiba pada tahap Pentakosta, Roh Kudus berikan mereka keberanian untuk menjadi pewarta. Lalu kemudian mereka keluar dari zona mereka untuk mewartakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Hari Pentakosta ini kita kemudian diingatkan dengan peristiwa perubahan ini. Manusia itu sama dengan segala hal yang ada di dunia ini, yaitu mengalami perubahan. Tadi saya katakan bahwa kemana arah kita berubah ditentukan dengan apa faktor pendorong kita, apa faktor pendorong perubahan itu. Dan hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi faktor pendorong kita orang-orang Kristen untuk berubah. Berubah ke arah mana? Dari yang penakut jadi pemberani. Dari yang sayang nyawa jadi sayang Kristus. Dari yang minder jadi mau mewartakan kebenaran firman. Tapi bukan jadi sok pinter, bukan. Tapi menjadi orang yang mau belajar. Belajar karena Yohanes dan Petrus itu bukan orang yang bodoh, tapi orang yang tidak terpelajar. Tidak terpelajar itu kalau kalangan kita sekarang ini ya nggak sarjana, mungkin nggak SMA, mungkin nggak SMP, atau mungkin bahkan nggak sekolah. Tapi kalau kita mau belajar, kita bisa dipakai.
menjadi pewarta. Bukan orang yang mendadak sok tahu, tidak tahu apa-apa. Saya sudah dengar suara Roh Kudus, jadi orang pinter, khotbah kemana-mana, khotbahnya berceceran, entah isinya apa. Enggak seperti itu. Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain mengalami proses bersama dengan Tuhan Yesus. Tiba pada titik Pentakosta, mereka yang merasa gagal, mereka yang merasa takut, mereka yang merasa khawatir, diubahkan hatinya, dibakar dengan lidah api tersebut. Ibaratnya menjadi api semangat untuk mewartakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Maka di tengah-tengah pandemi ini tentu tekanan demi tekanan selalu ada dalam diri kita. Kita didorong untuk beradaptasi. Manusia diberikan Tuhan satu hadiah yang terindah, yang luar biasa, yaitu kemampuan beradaptasi. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi. Kita tidak permisif dengan dosa. Kita akan menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi dalam menghadapi pandemi ini. Bukan berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan ketidakbenaran, bukan. Kita akan mencoba melihat bagaimana bentuk penerapan kebenaran yang baru. Bagaimana kita mencoba menerapkan kebenaran tersebut di tengah-tengah situasi yang berbeda ini. Pemerintah mencetuskan satu istilah, yaitu new normal. Kenormalan yang baru. Bahwa kemudian kita ditantang untuk melihat bahwa COVID-19 tidak bisa hilang dari dunia ini, memang. Maka kemudian kita yang harus menyesuaikan diri. Maka kemudian kita ditantang. Roh Kudus memampukan kita untuk berpikir, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kenormalan yang baru ini. Gak akan lama lagi ibadah di gereja kita akan kita adakan. Tapi tentu Roh Kudus berikan kita hikmat untuk mencoba merumuskan kenormalan baru apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah gereja kita. Pemerintah boleh kasih protokol, aparat-aparat setempat boleh kasih masukan. Tapi penindakan segala macamnya sampai hal-hal yang detail ke masalah teknis, kita diberikan hikmat oleh Allah. Maka di hari Pentakosta ini kita diingatkan bahwa kita menjadi manusia yang harus terus dibaharui karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jika Roh Kudus dahulu mampu mengubahkan para murid yang dahulunya takut menjadi berani, yang dahulunya minder menjadi semangat, yang dahulunya kecewa menjadi bersukacita dalam Tuhan. Hari ini juga Tuhan ubahkan kita. Roh Kudus mengubahkan kita menjadi pribadi yang bersemangat, menjadi pribadi yang siap dengan perubahan, menjadi pribadi yang siap belajar, menjadi pribadi yang siap melihat ke arah ke depan, apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah era yang berubah ini. Jangan menjadi pribadi yang kaku, bebal, tidak mau diajari, tapi jadilah pribadi yang mau belajar dengan segala macam situasi yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin 10 tahun lagi akan ada new normal yang baru, kita nggak tahu. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kebenaran tidak berubah. Manusia yang berubah itu harus menyesuaikan dirinya dalam menerapkan kebenaran di tengah-tengah situasi yang berubah-ubah. Sekali lagi, selamat Hari Pentakosta. Selamat menghayati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan, Kau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami mengenang peristiwa turunnya Roh Kudus yang mengubahkan seluruh kehidupan mental pikiran para murid, dari yang penakut menjadi pemberani, yang kecewa menjadi bersukacita, yang minder menjadi semangat dalam mewartakan Injil-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, di tengah banyak sekali kekecewaan, kesedihan kami di masa-masa pandemi ini, biarlah melalui momen
pengenangan akan turunnya Roh Kudus ke dunia ini, kami diberikan semangat yang baru. Kami diberikan semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kami akan menghadapi era baru ya Tuhan, di mana cara hidup yang lama, yang selama ini sudah menjadi pakem atau standar dalam kehidupan kami, harus juga kami bersedia untuk berubah dan diubahkan. Maka biarlah Tuhan mampukan kami menjadi pribadi yang mau terus belajar, menjadi pribadi yang tidak mengeraskan hati, tapi menjadi pribadi yang mau terus beradaptasi, tidak berkompromi dengan dosa, melainkan berusaha melaksanakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah situasi baik ataupun tidak baik, tengah-tengah situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan saya pada Minggu Pentakosta ini Bapak Ibu. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.